Akhirnya tanggal 16 Agustus 2023, bioskop-bioskop di seluruh Indonesia mulai kembali meriah dengan tayangan perdana yang ditunggu-tunggu, yaitu film Blue Beetle. Merupakan sebuah adaptasi yang penuh dengan semangat dari DC Comics yang diarahkan oleh sutradara berbakat yang bernama Angel Manuel Soto, yang mempersembahkan sebuah kisah unik dari seorang superhero baru yang mencerahkan layar lebar dengan kegembiraan atas aksi yang disajikan. So, kita bakalan membahas mengenai Blue Beetle. Tadinya saya berpikiran kalau saya akan menonton film ini sendirian di dalam bioskop, karena memang ada banyak yang merasa ragu apakah akan menonton film ini atau tidak, mengingat betapa menderitanya film The Flash di box office yang memang menghadirkan sejumlah kekecewaan yang fatal bagi kalangan fans DC dan terutama pada umumnya adalah kalangan pencinta film. Namun ternyata apa yang kita takutkan tidak sepenuhnya terjadi di dalam film ini. Cerita yang disajikan dalam film Blue Beetle berhasil meraih keseimbangan yang jarang terlihat. Dalam sebuah dunia yang penuh dengan warna dan nuansa yang berbeda yang mengambil latar lokasi di Palmera City, sang sutradara Angel Manuel Soto berhasil menggabungkan elemen-elemen yang beragam menjadi sebuah harmoni yang menarik dengan segala keterampilan sang superhero, komedi-komedi yang cerdas dan ketegangan yang pas yang disajikan dalam film ini, di mana secara keseluruhan menggambarkan perjalanan Jaime Reyes yang diperankan oleh Xolo Mariduena menjadi Blue Beetle yang penuh dengan daya tarik. Sangat menyenangkan melihat bagaimana tema keluarga diwujudkan dengan kuat melalui ikatan karakter utama dan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya. Kita di sini bisa menyaksikan transformasi Jaime Reyes bukan hanya sebagai seorang pahlawan, tapi juga sebagai seorang yang benar-benar belajar menghargai nilai-nilai keluarga dalam menavigasi kehidupannya yang baru. Ceritanya dimulai ketika Jaime Reyes yang merupakan seorang remaja yang hidupnya tampak biasa-biasa saja menemukan dirinya menjadi pemegang warisan yang luar biasa yang bernama Scarab Hajida, yang merupakan sebuah artefak teknologi asing yang telah bertahan ribuan tahun lamanya dan akhirnya ditemukan oleh Korg Industries. Keajaiban akhirnya dimulai ketika Scarab tersebut memilih Jaime Reyes sebagai hostnya yang memberikannya armor yang sangat luar biasa dengan kekuatan yang tidak bisa diperkirakan. Dalam sekejap takdir dari Jaime Reyes berubah untuk selamanya ketika dia mengambil identitas sebagai Blue Beetle, yaitu seorang superhero yang sangat kuat dan tidak biasa. Yang paling mengesankan di sini adalah kemampuan sang sutradara untuk memanfaatkan potensi penuh cerita. Segala sesuatu mulai dari momen-momen yang menyentuh sampai kepada aksi yang epik diberikan tempat yang tepat dalam narasinya. Meskipun ada elemen kesedihan, tapi film ini tidak pernah tenggelam dalam nuansa sedih. Begitupun juga sebaliknya, dengan tetap menghidupkan suasana menggunakan komedi yang cerdas dan memotivasi. Soto berhasil menciptakan suasana yang menghibur dan penuh dengan semangat tanpa harus kehilangan nuansa harapan. Dan seolah-olah sang sutradara tidak membiarkan kita untuk larut dalam kesedihan yang sebenarnya merupakan sebuah pola yang umum yang digunakan oleh banyak sutradara. Tidak hanya itu, kemampuan Angel Manuel Soto dalam mengendalikan ketegangan dan elemen horor dengan sangat cermat adalah bukti dari kualitas arahannya. Keberanian untuk tidak membiarkan penonton terjebak dalam rasa takut membuat film ini sangat terbantu untuk dijaga ritmenya dengan tepat agar bisa memberikan pengalaman menonton yang menyenangkan. Sebagai salah satu contoh, dalam momen transformasi Jaime Reyes ketika pertama kali bertemu dengan Scarab Hajida, momen tersebut merupakan salah satu momen yang sangat horor dan menakutkan serta mengerikan yang disajikan di sepanjang film. Namun, Angel Manuel Soto justru memberikan treatment yang tepat di mana kita para penonton tidak dibiarkan untuk merasa takut terhadap hal tersebut dengan tingkah kocak dari anggota keluarga dari Jaime Reyes. Seperti yang ditegaskan sebelumnya, karakter Blue Beetle ini sangat menonjol dengan segala kepribadian dan kultur uniknya. Karakter ini bukan hanya seorang pahlawan, tapi juga merupakan sumber kegembiraan dalam cerita. Visual yang cerah dan sangat memukau diintegrasikan dengan cerita yang sangat mulus tanpa pernah tersesat dalam efek CGI yang kurang memuaskan seperti yang pernah kita lihat di proyek film sebelumnya, yaitu The Flash. Bahkan kalau harus jujur, Angel Manuel Soto berhasil mempermalukan film DCU yang sebelumnya yang digadang-gadang berpotensi untuk menjadi salah satu film superhero terbaik yang pernah dibuat. Nyatanya, kualitas Blue Beetle justru berada di atasnya. Salah satu poin yang membuat film ini tidak terjebak dalam sebuah penyakit yang menghantui film-film superhero di masa sekarang ini adalah minimnya kontinuitas
kreativitas dari DCU itu sendiri, yang justru malah membuat film ini berjaya tanpa harus bergantung dengan film-film yang lainnya. Memang ada beberapa name drop untuk karakter-karakter populer dalam dunia superhero, namun sang sutradara malah terasa tidak terhantui oleh nama-nama besar tersebut dan cenderung menjadikannya sebagai bahan olokan. Dan inilah salah satu kreativitas yang patut untuk diapresiasi. Sayangnya, villain yang dihadirkan dalam film ini terasa tidak memiliki nyawa. Meskipun memang ada upaya di bagian akhir film, namun berkat akting mereka seperti yang diperankan oleh Susan Sarandon sebagai Victoria Court serta Raul Trujillo sebagai Conrad Carapax mampu mengisi kekosongan tersebut, yang kemudian mendapatkan panggungnya sendiri di akhir film dan bahkan cenderung membuat sebagian penonton menyesali keputusan yang dibuat di ending film ini. Seperti yang kita bilang tadi, ada banyak sekali elemen komedi yang disajikan di dalam film ini, meskipun tidak semuanya berhasil. Meskipun demikian, penempatan komedinya tidak mengganggu apapun dan bahkan menjadi elemen yang sangat menyenangkan. Dan sebagai kesimpulan, Blue Beetle adalah film yang sangat dibutuhkan untuk memperkenalkan karakter ini kepada dunia. Meskipun awalnya mungkin ada keraguan, film ini membuktikan bahwa pengalaman yang menyenangkan dan penuh semangat bisa ditemukan bahkan dalam kisah superhero yang tampaknya familiar dengan kisah yang cukup klise. Sang sutradara telah berhasil mengarahkan film ini dengan visi dan keahlian yang menghasilkan sebuah karya yang memikat, menghibur, dan sangat memuaskan. Dimana di saat-saat kita menginginkan penyegaran dalam genre ini, Blue Beetle bisa dikatakan sebagai sebuah angin segar yang menyenangkan. Film ini membuktikan bahwa meskipun ada sejumlah kekecewaan dalam film superhero yang disajikan belakangan ini, namun kita masih bisa menemukan hiburan dan inspirasi melalui karya-karya yang dieksekusi dengan baik. Bukan hal yang berlebihan jika saya menyebut Blue Beetle adalah sebuah film parodi yang mewah untuk film-film superhero dengan sejumlah referensi yang ditempatkan di dalam film ini, namun dieksekusi dengan baik dan matang, tanpa harus mengesampingkan dan melupakan jati dirinya sendiri. Tapi seperti biasa, jangan pernah percaya apa yang saya rasakan karena mungkin saja pengalaman menonton kalian berbeda dengan apa yang saya dapatkan. Jangan sungkan untuk mengungkapkan penilaian kalian terhadap film Blue Beetle ini. Sudah tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 16 Agustus 2023. Silahkan ramaikan dan saya tunggu diskusi kalian di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.